Rawat di rumah sakit ini mendampingi umat Islam yang dirawat di rumah sakit ini ketika dalam keadaan sakaratul maut, Ustaz. Ya, dalam keadaan sakaratul maut ini perlu didampingi karena Masya Allah ya, berbagai cerita yang diriwayatkan pada kita begitu menegangkan ya, antara husnul khatimah atau tidak. Uniknya yang ingin menjadi perbincangan pagi ini adalah ternyata setiap mereka yang wafat di rumah sakit ini itu dicatat dalam satu buku, Ustaz. Ya, nomor 1 misalnya Ahmad. Ya, kemudian meninggalnya kapan. Dan ada 7 poin yang dijadikan kolom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolom yang pertama itu adalah dia mampu mengucap la ilaha illallah. Itu kolom 1. Kolom 2-nya adalah berkeringat di dahi. Ini berarti kan tanda-tanda husnul khatimah. Yang ketiga, dia meninggal malam Jumat ataupun hari Jumat. Yang keempat, dia meninggal karena tenggelam di laut atau di sungai. Terus sampai yang ke-7. Lalu apa yang menyebabkan saya itu, ya Allah, bagaimana nanti kita? Karena dari sekian ratus yang namanya termaktub, tertulis di sini, tidak ada kolom satunya tercentrang. Artinya tidak ada yang mengucap la ilaha illallah di akhir usianya. Ya Allah, saya pun sampai, masa sih Ustaz? Iya. Ternyata jamaah sekalian, al-fadil, afwan, bukan mudah itu mengucap la ilaha illallah di akhir usia. Bukan mudah. Enggak sepele sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu bukan sepele. Karena ada di kebet, enggak ada itu. Kolom 1 enggak ada. Ya salam. Kalau saya melihatnya kepada diri sendiri, ya Allah, bagaimana akhir hidup kita ya. Apalagi yang sudah kepala 4. Ya. Tahun ini anak 49, tahun depan 50, Ustaz. Masya Allah. Ustaz lebih muda dari anak kayaknya. Ya, karena senyum terus itu, Masya Allah. Lalu bagaimana yang udah kepala 5, kepala 6? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan besok pagi masih melihat sang mentari terbit di ufuk timur. Belum tentu siang ini, belum tentu juga sore ini, belum tentu besok pagi. Allah. Jadi para asatidz, dokter, berarti ya kan, mengucap la ilaha illallah, apalagi sampai lengkap Muhammadur Rasulullah, itu albir. Albir ini artinya kebaikan yang sempurna yang Allah akan berikan, anugerahkan pada siapapun yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ada pada pagi hari ini Allah pilih untuk mengakhiri usianya, hembusan nafas yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi albirra itu diartikan kebaikan yang sempurna. Kenapa ada alif lam di situ? Albirra. Nah, ini di mana kita bisa menemukan ayat ini? Ali Imran ya, ayat ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masyaallah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan, kalau kita berguru dengan al-fadil doktor, lan harfun nafyi lil abad, meniadakan untuk selamanya. Lan
Lan, tidak akan pernah. Kalau kita pakai gunakan orang barat punya bahasa Jawa Barat ya, never and ever, kamu tidak akan pernah mendapatkan albirra, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu memberikan, menginfakkan di jalan Allah, untuk Islam, mimma, sebagian dari yang paling engkau cintai. Jadi bersedekah itu bukan yang bekas, bukan yang kita udah nggak perlu, nah ini udah nggak kepake nih, sedekahin. Kan begitu konsepnya. Konsep sedekah infak itu yang terbaik, yang lagi kita cintai. Makanya kapan sedekah itu paling afdol, bapak-bapak? Ketika bakhil. Ketika bakhil. Ketika lagi suka-sukanya dengan harta, sedekah, Masya Allah, pahalanya gede banget itu. Ketika hidup sedekah, pahalanya 200 kali ganda berbanding kalau sedekah di waktu mati. Udah meninggal, anak kita yang sedekahin, pahalanya nggak bisa menandingin ketika kita sedekah waktu hidup. Lah emang kita yakin besok masih hidup? Nah sekarang lagi masih hidup, ini sedekah. Ikan begitu. Allah, lan tanalul birra. Yang ngomong siapa? Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna, anak yang saleh salehah, hafal Quran, hafidh hafidhah. Ini kebaikan yang sempurna. Anak kok kita perhatiin nih anak, ya Allah, gimana caranya? Infak. Selesai insyaallah. Dr. Afwan, mudah-mudahan tidak menggugurkan dosa. Ada penggalangan dana untuk Palestina tahun 2010. Kemudian saya mengisi satu ta'lim bersama jamaah di Afwan doktor, Anda pernah di Malaysia 19 tahun. Jadi dengan jamaah di satu masjid namanya Ar-Rafiq, Anda masih ingat? Anda cerita itu. Ketika menjelang perang Tabuk, perang yang jaraknya itu ditempuh 1 bulan perjalanan pergi dan 1 bulan perjalanan pulang, jalan kaki. Karena yang punya ontak cuman 18, ada 14 ontak aja, ganti-ganti. Berarti 1 naik 17 jalan, ganti 1 naik 17 jalan. Musim panas yang begitu panas. Tapi menggiurkannya adalah korma-korma di dahannya sedang matang. Allah lagi panen ini. Rasulullah SAW tidak menyebut mau kemana, ayo kita jihad, subhanallah. Tapi sebelumnya Rasulullah di hadapan para sahabat, man yashtaril jannah, siapa yang mau beli surga hari ini? Angkat tangan siapa? Menantu Rasul SAW. Siapa namanya? Uthman bin Affan, yang tadi dokter sudah sebut ya. Akhir hidupnya Masya Allah lagi baca Quran, salat tahajud, keren banget. Mayyashtaril jannah, kata Rasulullah, siapa yang mau beli surga? Ana ya Rasulullah. Ya, gimana Uthman? 100 ekor unta lengkap dengan peralatannya, tempat duduknya, tali kekangnya lengkap. Ada juragan unta di sini yang biasa jual beli unta tiap tahun, ada ayah? Kira-kira berapa? Kita ini harus merujuk ke ustadznya, nggak berani nyebut harga. Kira-kira gimana dokter? 50 juta gitu. Kalau sapi aja udah ada yang lemosinnya, Masya Allah. Anggaplah 50 juta. 50 juta kali 100 sabarha Kang? 5M-nya, Masya Allah. Kita tunggu Tuan Haji, insya Allah ada Uthman bin Affan pagi ini dan seterusnya. Kalau cuman kekurangannya 6 juta mah kacang. Insya Allah ya, ini 5 miliar sekali angkat 5M ya Rasul. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Masya Allah,
Kitab nih lebih mengalahkan novel ayat-ayat cinta ini, iya kan? Baca Ar-Rahiqul Maktum nggak bakalan tutup kecuali selesai. Karena apa indah betul, ya Allah. Kata beliau, Utsman bin Affan saat itu angkat tangan sampai 10 kali. 5M kali 10. Sabar Hakang. Ada kira-kira Utsman bin Affan 50 miliar. Sampai situ? Enggak. Beliau angkat tangan yang ke-11. Ya Rasulullah, 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapan. Lebih keren lagi, lebih mahal lagi tuh, subhanallah. Sampai situ enggak juga. Angkat tangan lagi yang ke-12. 1000 keping uang emas. Kata Rasulullah, baik, ambilkan 1000 keping uang emasnya, silakan taruh di kamar saya ya Utsman. Utsman sendiri yang angkat tuh, taruh di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita udah Masya Allah berapa jadinya? Dan itu kata Safi Rahman Al-Mubarakfuri hanya baru 1/3 dari kekayaan, total kekayaan Utsman bin Affan. Berarti berapa persen? 30%. Kadang kita ini ya Allah ya kan lebih tertarik terkenal di YouTube, YouTuber ya, jealous dengan Atta Halilintar, cemburu ya. Padahal ada yang harus kita cemburuin nih terkait dengan 30% ini Bun. Ini kita harusnya cemburu dengan Utsman. Cemburu lagi dengan siapa? Kalau mampu. Ternyata Utsman bin Affan sudah mensedekahkan, menginfakkan di jalan Allah seluruh hartanya yang 30% ini. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, angkat tangan, ya Rasulullah, apa yang kau akan infakkan di jalan Allah ya Abu Bakar? Seluruh harta saya tanpa tersisa. Allahu Akbar. Seluruh. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah untuk anak dan istri saya. Kirain Utsman udah luar biasa, rupanya datang Abu Bakar As-Siddiq suruh. Allahu Akbar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kembali ke cerita saya, setelah saya selesai salat Isya berjamaah dan pamitan, tiba-tiba masuk mobil. Saya bilang, Mi, kita jangan cuma bisa ngomong ya. Kira-kira apa harta kita yang paling kita cintai? Mobil yang saya naikin, Pak Haji, punten, mobil jadul. Ya, Nissan Sunny 130Y. Kita sebut 13B jadi 0Y jadi boy. Nissan Sunny Boy. Tahu Nissan Sunny Boy? Gitu-gitu kalau diketok tangan kita yang sakit. Ya kan, bukan mobilnya yang penyok. Oh ya keras itu, tok itu. Ya tapi harganya berapa? Cuman 5.000 ringgit ketika itu kami beli. Kadang kalau saya diundang untuk kuliah maghrib, dokter harus selalu bilang, Ketua Takmir, Haji minta maaf saya mungkin nggak bisa datang. Kenapa? Itu heating. Panas. Ya akhirnya buka kap depan, isi air dulu. Karena apa? Macet. Yo kan orang pulang kerja kan macet. Jadi akhirnya pamit, minta izin kepada ketua masjid, minta maaf jamaah saya nggak bisa hadir. Astagfirullahaladzim. Jadi masa sih ini yang mau dikasih gitu kan? Akhirnya apa ya, kita mau ngasih apa? Kebetulan ketika itu Aman Palestina lagi menggalang dana untuk Palestina. Kebetulan ayahanda, kebetulan saya baru bayar cicilan 4 kali, ya sebulan sekali, 4 kali dicicil motor Jupiter. Alhamdulillah, warna bendera merah putih. Merah putih. Ya Allah Ustaz, suka banget. Karena kalau sholat kuliah subuh pakai Jupiter, di sana motor bisa masuk tol, wong gitu kan. Adzan udah nyampe di pekarangan masjid, alhamdulillah gitu kan, nggak terlambat. Ini ajalah
yang kita serahkan untuk Al-Aqsa, untuk Allah. Akhirnya di hari yang ditentukan, satu hari sebelumnya, saya cuci itu motor. Waduh, karena motor baru masih sayang-sayangnya. Mimma tuhibbun ini saya mau ambil mimma tuhibbun. Cuci, wax, biar mengkilat. Hari H pagi itu saya bawa ke depan aula yang mau dilelang di tengah aula. Allahu Akbar. Ini motor mau dilelang untuk siapa? Untuk Palestina. Mau masuk ke aula, saya masih ingat, saya cium depan motor itu, kepala motor. Saya cium. Cuma malamnya saya doa ngancam sama Allah, hari ini ajaiba kudratika ya Allah, tunjukkan padaku keajaiban kekuasaanmu. Aku serahkan kuda Salahuddinku lah ibaratnya untukmu ya Allah, untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Dah, saya nggak lihat, saya nggak ikut sistem pelelangan. Di tengah aula katanya ditaruh tuh motor, siapa yang berani 2.000 ringgit. 2.000 kali 3.500 berapa coba? Ya hampir 7 jutaan. Ada yang angkat tangan. Baik, 2.500 ada yang berani? Ada yang angkat tangan. 3.000 mentok di 4.000 dokter. Mentok di 4.000. Akhirnya nggak ada lagi. 4.500 nggak ada. Akhirnya yang menang yang 4.000. 4.000 kali 3.500. Diserahinlah motor itu, beliau kasih uangnya 4.000 transfer untuk Palestina, motornya untuk seorang hamba Allah, puan, ibu-ibu itu. Singkat cerita, motornya dibawa ke rumah, dia pun nggak pakai karena dia orang kaya ya. Malah siapa tetangganya mau pakai, pakailah motor ini. Dia tahu itu motor saya yang biasa dipakai pengajian. Singkat cerita, apa yang Allah berikan? Doa saya semalam sebelum saya serahkan motor itu, janji Allah nggak meleset. Kan saya bilang, ya Allah tunjukkan keajaiban kudratika, kudratmu ya Allah. Nggak lama, hanya selang seminggu 2 minggu gitu, Haji, ada yang telepon saya, Ustaz, kami itu mau ke Emirat. Jadi ternyata suaminya itu pilot AirAsia di Malaysia. Alhamdulillah kemarin perbincangan kita, Ustaz kan masuk nominasi nomor 3 ya. Nomor 3, saingan saya pilot nomor 1. Ya 2, yang melanjutkan mobilnya. Jadi mobilnya itu Nissan Serena. Allahu Akbar, baru 2 tahun dipakai. Tahu Nissan Serena? Baru 2 tahun dipakai. Ustaz mau melanjutkan mobil saya, nggak usah bayar apa-apa Ustaz, langsung aja pakai. Begitu. Rupa-rupanya walau saya nomor 3, ya saya promosiin dikit lah Bu, kalau kami yang pakai paling ke masjid. Begitu. Ya biar dipilih gitu walaupun nomor 3. Rupa-rupanya setelah saya serahkan motor saya, Ustaz, Masya Allah, ibu bapak ini, ibu pilot ini telepon, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz yang menang. Ya Allah, Ustaz silahkan ambil kunci mobilnya di tetangga saya ya, Kapten Ferdi. Nah beliau, suaminya namanya Kapten Ridho Nanang Hudi. Jadi beliau sekeluarga dah ninggalin Malaysia, pindah ke Emirates Airlines. Jadi mobilnya ini yang baru 2 tahun dibeli dengan 130 ribu ringgit, itu diserahin ke kami. Masya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Selang cuman 2 minggu gitu, langsung kita nyerahin motor harganya cuman 2.000, 4.000, Allah kasih 130 ribu ringgit. Allah. Sampai situ Bunda? Enggak. Ketika beliau nih udah mau berangkat, tiba-tiba Ustaz minta maaf. Kenapa? Tolong terima 1 mobil saya lagi. Allah Ustaz, mobil Agya yang untuk ngantar anak sekolah masih bagus. Ustaz saya hantar sendiri ke rumah Ustaz ya. Dihantar sendiri ke rumah saya. Padahal saya udah punya mobil butut tadi ya, Nissan. Mahasiswa, saya statusnya mahasiswa dokter ketika itu. Mahasiswa dirantau pakai paspor Garuda, punya mobil 3. Nggak percaya orang saya mahasiswa jadinya. Cuman sok-sokan kalau mau keluar, Mi, mau pakai yang mana? Oh gitu, jadi sok-sokan gitu. Naudzubillah. Padahal ini semua adalah keajaiban kudratillah. Nggak sampai situ. Yang ambil motor saya itu, yang duitnya dikirim ke Palestina, dia bilang, Miftah, sebab kakak angkat saya, Miftah, ya, berarti sekarang nggak punya motor lagi dah. Iya, lah gimana Miftah ngajar?
Ya nggak apa-apa, ntar insya Allah Allah ganti. Datang ke rumah, ambil motor kakak. Astrea ya, kalau nggak salah. Honda. Motor kembali. Ya walaupun mereknya berbeda. Tadi Jupiter, Yamaha. Bayangin. Saya serahkan untuk Allah, untuk Palestina Al-Aqsa cuma 2.000 ringgit. Motor itu saya beli 2.000, dilelang sampai 4.000. Kemudian Allah kembalikan tuh, ya Allah, dalam hanya berapa hitungan 2 minggu dapat Nissan Serena, dapat Agya, dapat motor Astrea. Subhanallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi Allah nggak pernah bohong. Shadaqallahul azim. Saya cuma pengen cerita itu aja ayahanda. Ternyata dokter di penutup ini saya cuma bilang, bagi saya Sirina nggak begitu tertarik, bagi saya nggak begitu seksi, karena ya itu dunia. Tadi kan la yagurakumul hayatud dunya, jangan sampai kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Itu cuman alat saya bisa sampai ke masjid untuk ngajar. Yang paling menarik bagi saya di akhir, ya Allah, karena kita selalu membela Allah, ya, maka Allah tepati janjinya. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, bantu hamba Allah, bantu para fuqaha, du'afa, ya, kemudian masakin, terutama anak yatim, ya, kita akan berinfak untuk siapa? Untuk hamba-hamba pilihan Allah. Sejujurnya saya tanya, Pak, ada nggak satu anak ataupun 2 anak atau 3 anak di dunia ini sebelum ayahnya meninggal dia minta, ya Allah, wafatkan ayahku secepatnya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa ada? Banyak nggak? Banyak. Di pinggir jalan tuh yayasan panti yatim Indonesia, banyak. Aman Palestina pun sama. Ya, Aman Palestina punya biodata dan foto dan lengkap yatim-yatim di Palestina. Kenapa? Karena ayahnya terbunuh. Padahal coba kalau kita buat konsensus, nah, sebelum ayah kamu meninggal dulu, kamu pernah nggak bangun tengah malam, sepertiga malam dan minta, ya Allah, wafatkan ayahku? Ada nggak? Nggak ada. Berarti apa nih? Pilihan Allah. Ini kalau kita bantu, Masya Allah. Kalau kita bantu, Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu saya dapat anak yatim Palestina namanya Pak Solahuddin. Aduh, ini nih Amir, cuma 600.000 per bulan kita biayain. Rupa-rupanya udah masuk umur 18 tahun, udah nggak bisa lagi. Pak Miftah, anak yatimnya udah 18 tahun. Bapak silakan pilih yatim yang lain, karena ini udah nggak layak jadi yatim. Oh, Masya Allah. Terus istiqomah, kita bantu. Kalau yang jauh aja kita bantu di Palestina, apalagi tetangga kita, apalagi yang dekat. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ya nggak perlu, ibaratnya nggak perlu dipaksakan, ya. Karena apa? Liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang itu berinfak sesuai kemampuan. Tapi Allah menyebut wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Ini kadang gini nih kita nih. Ya, saya aja lagi pas-pasan. Gimana mau bisa sedekah? Bukan gitu cara berpikirnya. Karena Allah bilang waman qudira alaihi rizqu. Siapa yang rizkinya lagi seret? Siapa yang rizkinya lagi seret? Falyunfiq. Hendaklah dia berinfak. Jadi berinfak itu bukan ketika kita Masya Allah kaya, ya lagi berlimpah ruah, enggak. Justru kata Allah waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Kuncinya adalah infak. Yang terakhir yang saya ingin tahadus binikmah, dokter, karena mudah-mudahan tidak akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya, minta maaf, tidak akan menggugurkan pahala kita, ya, akan tapi sebaliknya menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, berkat kita istiqomah, ya, istiqomah, infak, Pak. Maka albirra itu Allah berikan pada saya dan istri saya. Ini tahadus binikmah, ya, tahadus binikmah. Enggak ada yang melebihi ini, ya, sejujurnya. Ya, tidak ada yang melebihi ini bagi saya dan istri. Anak-anak saya dipilih sebagai penghafal Al-Quran. Allah, anak-anak saya dipilih sebagai penghafal Al-Quran. Yang sulung sudah selesai 30 juz. Yang kedua juga sudah selesai 30 juz. Bahkan setiap tahun saya bawa untuk mengamalkan ilmunya jadi imam tarawih kalau beliau liburan. Anak-anak saya di Temboro.
Magetan. Ya, anak yang sulung 5 tahun di Sidoarjo, Ma'had Tahfidz Ibnu Ali, sekarang sedang di Mojokerto, Darul Quran Bidayatul Hidayah. Dan yang ketiga, alhamdulillah sudah 3 juz. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul kakak dengan abangnya. Itu lebih dari sirine yang saya sebut, Ustaz. Karena apa? Anak-anak yang hafal Quran adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi saya yakin itu bukan tanpa asbab. Apa sebabnya? Karena kita selalu saja hati kita digerakkan oleh Allah untuk membantu agama Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah. Ayo, ya saya mewasiatkan pada diri saya dan istri saya, ayo, ini ada peluang Pak, selagi mata ini masih sebab apa? Kalau sudah malaikat maut datang, apa di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10? Wa anfiqu min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. It's too late, kata malaikat. Terlambat kan? Terlambat. Karena setiap orang yang didatangkan malaikat maut nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Kalau sudah detik itu datang, mau berinfak berapapun nggak bisa. Ya, ada seorang yang bernama Abdul Aziz Ar-Rantisi. Siapa beliau? Pimpinan Hamas setelah Syekh Ahmad Yasin. Seminggu sebelum beliau wafat, beliau keluarkan semua uang dari ATM-nya, disedekahkan pada janda-janda miskin, fakir miskin seluruhnya. Udah nggak ada lagi hartanya nih. Ya, uang simpanan udah nggak ada, udah dikeluarin semua sama beliau. Pas beliau terkena bom, karena beliau pernah ditanya wartawan masih hidupnya. Setelah ceramah dia tanya, ayyuhuma tufaddil ya Syekh? Apa aja? Ya, au heart attack gitu kan. Mana yang kamu pilih ya Syekh? Kamu mau meninggal karena serangan rudalnya Israel, roketnya Israel dari helikopter Apache, atau serangan jantung? Beliau apa bilang? Ufaddilu Apache. Saya lebih mengutamakan dibom oleh Apache. Ternyata doa dia kabulkan oleh Allah. Dalam keadaan sakaratul maut, tangan beliau begini. Oh, jadi asisten pribadinya ini nunjuk kemana nih? Rupanya nunjuk ke celana yang tergantung di dinding. Rupanya masih ada recehan di dalam tuh. Anfik, infakkan. Allah, walaupun recehan, beliau nggak sisakan di dunia. Beliau wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta dunia. Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, yuk. Ya, sama-sama ya, ana usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita bantu agama Allah, kita bantu hamba-hamba Allah. Semoga dengan begitu kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah, jazakumullah, jazakumullah. Semoga yang berinfak dimudahkan mengucap la ilaha illallah di akhir usianya, karena itu adalah al-birrah, kebaikan yang sempurna. Semoga yang berinfak untuk acara tanggal 30 ya, santunan yatim dan duafa, semoga keturunannya dijadikan sebagai penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka kakek neneknya, ibu ayahnya akan mendapatkan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan yaumul hisab nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Sekali lagi minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, perbuatan yang tidak layak. Samihni, ya, minta maaf, bukakan pintu maaf yang sebesar bagi ana. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.